Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Saputra dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemokan tentang rangkaian komparator. Pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian komparator. Rangkaian komparator sendiri merupakan bagian dari rangkaian kombinasional di mana digunakan untuk membandingkan dua atau lebih data digital. Hasil dari perbandingan ini berupa hasil yaitu lebih dari, kurang dari, maupun sama dengan. Rangkaian komparator ini dalam pengimplementasiannya banyak digunakan pada mesin penyeleksi surat, di mana surat-surat tersebut akan diseleksi berdasarkan kode area, berat, maupun isi dari surat itu sendiri. Baik, langsung saja saya akan menemukan tentang rangkaian komparator. Pertama-tama, saya akan membuat project baru dengan mengklik new project. Kemudian kita namai projectnya dengan tugas percobaan 5. Kita pilih lokasi penyimpanannya. Pada video. Oke. Kemudian kita pilih top level source tipenya menjadi HDL. Kita klik next. Untuk project settingnya kita gunakan family Spartan 3E untuk device-nya, XC3S250E, package-nya CP132, speed-nya min4. Kemudian untuk preference language-nya VHDL. Kita klik next. Kita klik finish. Nah, setelah muncul tampilan berikut ini, maka kita akan membuat file VHDL-nya. Kita klik kanan pada nama project, kemudian klik new source, kemudian kita pilih VHDL modul. Kita beri nama dengan nama komparator. Kemudian pilih lokasi penyimpanannya, kemudian kita pilih next. Di file modul ini kita langsung next saja karena kita akan membuat portnya secara manual menggunakan teks. Kita klik finish. Nah, setelah muncul tampilan berikut ini, maka kita melakukan edit file komparator VHDL-nya. Kita hapus saja ini biar tidak mengganggu. Di sini saya sudah menyiapkan file komparator VHDL-nya yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita tinggal melakukan copy paste saja. Setelah itu kita teliti terlebih dahulu. Nah, setelah sudah dipastikan bahwa program kita benar, kemudian kita akan melakukan cek sintaks untuk lebih memastikan kembali bahwa program yang telah kita buat tidak terdapat error. Kita lakukan cek sintaks. Kita run, yes. Setelah cek sintaks berhasil, selanjutnya kita akan melakukan sintesis. Nah, setelah sintesis juga berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melakukan generate programming file-nya. Kita run. Pada generate programming file ini cukup memakan waktu yang lama karena ada beberapa proses pengecekan yang harus dijalankan, yaitu meliputi translate, map, serta place and route. Saya akan sedikit menjelaskan tentang program
pada komparator.vadl-nya ini. Jadi saya menggunakan dua buah input yaitu A dan B yang terdiri dari 8 bit. Kemudian saya menggunakan 8 buah output yakni less, equal, dan greater. Kemudian pada programnya setelah proses dijalankan terdapat 3 hal yang dibandingkan, yakni lebih kecil, sama dengan, serta lebih besar. Apabila A lebih kecil dari B, maka nilai less, equal, dan greater-nya adalah 100. Kemudian apabila A sama dengan B, maka nilai less, equal, dan greater-nya 010. Kemudian apabila else A lebih besar dari B, maka nilai less, equal, dan greater-nya 001. Nah, setelah pengecekan sintaks semua telah dilakukan, selanjutnya kita akan membuat file VDL testbench-nya. Pertama, kita mengubah view-nya dari implementation menjadi simulation. Kemudian kita klik komparator ini, kemudian kita pilih new source untuk membuat file VDL testbench-nya. Kita pilih VDL testbench, kita tuliskan vd_komparator. Kita pilih lokasi penyimpanannya, kemudian kita klik next. Nah, ini komparator merupakan file VHDL yang telah kita buat sebelumnya. Kita pilih komparator, kemudian kita next, finish. Nah, di sini sudah muncul dari file testbench dari komparator. Selanjutnya kita akan mengedit file VHDL testbench-nya menjadi seperti berikut ini. Sebentar, saya akan merapikannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat VHDL testbench dari komparator. Kita kopikan saja. Setelah itu kita lakukan pengecekan manual terlebih dahulu. Apabila dirasa sudah sesuai, maka kita lakukan pengecekan sintaks. Kita klik behavioral check syntax, klik yes. Nah, setelah pengecekan sintaks berhasil, maka kita dapat melakukan simulasinya. Nah, pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan programnya. Di sini saya menggunakan 5 buah port, yakni port input dan output. Untuk inputnya saya menggunakan port A dan B 8 bit. Kemudian untuk outputnya saya menggunakan less, equal, dan greater. Ini untuk A pada simulasi testbench-nya nanti dilambangkan A, B dilambangkan B, kemudian less dilambangkan less, equal dilambangkan equal, serta greater dilambangkan greater. Setelah proses nanti dijalankan, ketika A bernilai 0000000, kemudian B bernilai 0000001, maka akan menunggu setelah 100 nanosekund. Kemudian setelah 100 nanosekund, maka nilai A dan B akan terus berganti, sembari menjalankan program yang terdapat pada komparator.vad-nya. Nah, sekarang kita jalankan simulate behavioral modelnya.
Nah, ini sudah muncul. Kita ubah warnanya untuk lebih mudah dalam membedakan antara input dan outputnya. Kita ubah dengan ini. Nah, ini outputnya. Kemudian inputnya terdiri dari A dan B. Untuk mempermudah pengamatan, kita ubah menjadi unset desimal. Nah, seperti ini. Kita akan membaca dari hasil simulasinya berikut. Jika A kurang dari B, maka nilai less equal dan greater-nya adalah 100. Jika A kurang dari B, maka nilai less equal greater-nya adalah 100. Nah, ini A0 kemudian B1. Memenuhi syarat A kurang dari B. Maka nilai less 1 equal 0 dan greater 0. Selanjutnya, jika A sama dengan B, maka nilai less equal greater-nya adalah 010. A sama dengan B. Nah, ini. Jika A 24 sama dengan B 24, maka nilai less equal greater-nya adalah 0, equal 1, dan greater-nya 0. Kemudian kita cek jika A lebih besar dari B, maka less equal greater-nya adalah 001. A lebih besar dari B. Ketika A 104 dan B 171, maka nilai less equal greater-nya adalah 001, less 0, equal 0, dan greater 1. Cukup sekian demonstrasi perancangan rangkaian komparator dari saya. Dari percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa rangkaian komparator ini merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk membandingkan dua atau lebih data digital, di mana hasil dari perbandingannya berupa lebih kecil, lebih besar, maupun sama dengan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.